Kita kembali menyambung perjalanan jiwa, ya, perjalanan pengalaman kita mengkontemplasikan, merasakan, merenungkan, memaknai kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita bersama Santo Bonaventura. Hari ini kita akan memasuki tangga kelima, ya, dalam permenungan Santo Bonaventura. Hari kelima perjalanan permenungan kita. Sedikit mengulang apa yang kemarin kita renungkan dalam tangga yang keempat, terutama kita melihat di situ, ya, pentingnya, ya, pertobatan, karena, ya, manusia itu seringkali dan dia adalah makhluk yang lemah, dia jatuh dalam dosa, maka hanya dengan memandang salib, hanya dengan mengangkat matanya, tidak lagi tunduk melihat dirinya sendiri jatuh dalam egoisme, tetapi dengan mengarahkan pandangannya kepada salib, dia mengalami keselamatan. Dia dibarui. Nah, di hari kelima ini kita merenungkan satu tema yang oleh Bonaventura ditekankan terutama tentang bahwa Allah itu adalah pengada yang murni. Jadi Allah yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran yang paling utama, ya, prinsip awal dari segala sesuatu. Jadi kalau dalam permenungan Bonaventura, setelah di hari keempat, di tangga keempat itu manusia dibarui, ya, matanya terbuka, dia mendengar dengan telinga yang baru, dia merasakan dengan, ya, perasaan yang baru, dia menyentuh, memeluk dengan, suatu suasana batin yang baru, maka dia boleh sekarang memandang Allah, ya. Dia merasakan bagaimana Allah mewahyukan dirinya semakin lebih dekat. Nah, bagaimana Allah mewahyukan diri? Nah, di tangga kelima ini kita merenungkan bahwa Allah mewahyukan namanya, ya. Namanya sebagai prinsip pertama. Dia yang adalah, ya, bahasa teknisnya, dia ada murni, ya. Dia prinsip yang tidak diadakan oleh pengada-pengada yang lain, ya. Dia adalah pencipta, dia adalah prinsip pertama, dia adalah penyebab pertama. Nah, Bonaventura merenungkan tema ini, ya, pewahyuan nama Allah ini, ya, dengan mengacu pada kisah teks dalam perjanjian lama yang sangat terkenal, ya, dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, ya, Musa, ya, ketika dia melihat ada semak yang terbakar, ya, dia berjalan mengarah kepada, ya, nyala api itu, kemudian suara Tuhan mengatakan, ya, kamu harus, ya, menanggalkan kasutmu karena ini tempat yang kudus, ya. Kemudian terjadilah suatu percakapan, ya, antara Musa dan Yahweh Allah, ya, suara yang keluar dari semak yang bernyala itu. Lalu ketika Musa bertanya, siapa namamu, bagaimana aku harus menyebut namamu kepada orang-orang Israel, ya. Lalu Tuhan menjawab, akulah aku, ya. Aku yang selalu ada, ya. Aku hadir bagimu. Aku yang hadir menyertaimu. Aku yang sudah hadir menyertaimu dalam pengalamanmu akan nenek moyang orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi di sini Allah yang misteri itu dia mengatakan namanya, ya. Akulah aku ada, ya. Aku hadir bagimu, ya. Dia tidak menyebut suatu nama persis, tapi dia menegaskan bahwa dia selalu ada bagi umatnya, bagi Israel. Nah, dalam perkembangan sejarah, ya, juga Bonaventura mengerti tentang teks-teks seperti ini, kemudian dia menyebut, ya, nama Allah sebagai ada yang murni, ada yang tidak disebabkan oleh pengada-pengada yang lain. Nah, jadi setelah kita dalam perjalanan kita dibarui oleh Tuhan sendiri, oleh rahmatnya, kita sekarang, ya, membuka mata kita terhadap pewahyuan nama Allah, ya. Allah itu sebagai pengada yang satu-satunya. Kalau kita membahasakannya dengan bahasa yang lain, ya, Allah itu kebenaran, satu-satunya kebenaran. Berarti dalam bahasa Bonaventura di sini kita diajak untuk melihat Allah sebagai kebenaran. Tidak ada kebenaran ganda, ya, dalam refleksi Bonaventura di sini. Kebenaran itu satu saja,
kebenaran yang tunggal. Mata kita sekarang terarah kepada satu-satunya kebenaran itu, ya. Dan kebenaran itu, Allah sebagai kebenaran itu, dia bukan Allah yang jauh, yang asing, yang tidak memperkenalkan diri kepada manusia, tetapi yang datang menyertai manusia. Seperti tadi direnungkan tentang bagaimana Musa bertanya kepada Allah dan Allah menyatakan, ya, kehadirannya, keikutsertaannya, inisiatifnya untuk selalu menyertai umatnya. Jadi berarti sejak perjanjian lama dalam permenungan ini kita sudah menemukan di sana bahwa Allah itu misteri, tetapi misteri yang juga dekat dengan kita, misteri yang datang kepada kita, misteri yang hadir dalam pengalaman-pengalaman kita. Atau kita mengatakan Allah itu misteri, tetapi misteri yang terwujud dalam cinta kasihnya kepada kita, ya. Dalam bahasa perjanjian baru menjadi jelas bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia, ya, menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Secara teknis orang mengatakan dia bukan Allah pada dirinya, tetapi dia juga adalah Allah bagi kita, ya. Dia yang misteri itu, yang maha luhur itu menyatakan dirinya. Dia hadir, dia menyertai umatnya, dia setia pada perjanjiannya, dia menyelamatkan, membebaskan umat manusia. Dan itu bagi kita orang-orang Kristiani, ya, menjadi jelas dalam peristiwa Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, di akhir tangga kelima ini, ketika Bonaventura mengajak kita merenungkan bahwa kita sudah mengenal pewahyuan nama Allah sebagai Adam murni, sebagai penyebab yang pertama, ya, dia mengatakan demikian, kutipan dari bab kelima Itinerarium Mentis in Deum. Sebagai prinsip pertama dan absolut, Allah adalah kepenuhan segala ciptaan. Sebagai yang kekal, ia merangkul dan mengitari setiap jengkal waktu dan menjadi pusatnya. Dalam kesahajaannya, ia ada di dalam segala sesuatu, namun sekaligus melampaui segala sesuatu. Oleh karena ia bersifat tetap, ia adalah penggerak segala sesuatu. Ia berada dalam segala sesuatu, namun tidak melekat pada segala sesuatu. Ia berada di luar segala sesuatu, namun tidak terlempar dari segala sesuatu. Ia berada di atas segala sesuatu, namun tidak terpisah dari segala sesuatu. Ia berada di bawah segala sesuatu, namun tidak terhimpit olehnya. Karena ia Maha Esa, ia adalah segala di dalam segala. Omnia in omnibus. Jadi Allah itu omnia in omnibus. Segala di dalam segala. Kekuasaan, kebijaksanaan, dan kebaikan Allah menaungi segala sesuatu. Pewahyuan nama Allah sebagai Adam murni sekaligus juga adalah pewahyuan Allah yang hadir dekat dengan kita. Semoga Allah yang misteri itu juga menjadi pengalaman nyata dalam pengalaman keseharian kita. Kita bersyukur karena Allah sang misteri itu telah menjelmakan dirinya dalam pengalaman kita.